kayaknya udah nggak cocok nih gitu, bahwa anak saya ternyata kalau disekolahkan di sekolah formal tuh dia tidak berkembang. Masih di pulang ngajar. Pulang ngajar. Episode kesekian Sekian. masih full sama nasi padang. Di puasa ke berapa ya? Kalau kita take setting ini berarti puasa ke 9. 9. Ramadan hari ke-9. Wah, kita spoiler nih sekarang nih. Ada spoiler. Spoiler. Kita mau bahas ini nih yang lagi menarik belakangan hari ini lah. Ya. Menarik buat siapa? Menarik buat banyak orang. Di media sosial berarti Media ya. sosial lagi rame lah. Pertama tuh yang lagi rame-rame LPDP tuh. Bentar. Kita sekarang jadi bahas yang trending gitu. Iya. Oke. Berarti diketek langsung dikebut langsung posting. Iya, saya ngaris lembur. Demi apa? Demi bangsa dan negara tentunya. Oke. Oke. Balik lagi. Yang lagi viral Yang viral itu masalah LPDP. LPDP. HPDP itu apa, Om? LPDP itu beasiswa Singkatannya. nggak tahu lah, cari gampang. Gitu mah. Cuman itu dana abadi untuk pendidikan yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. Iya. Jadi Dari Kementerian Keuangan ya, bukan dari beasiswa Kementerian untuk Pendidikan. kuliah ke luar negeri. Dalam negeri juga ada. Dalam negeri juga ada. Oke. Gitu. Ya kalau teman-teman, jadi LPDP itu sebenarnya belum terlalu lama, mungkin sekitar 10-12 tahun yang lalu lah, sekitar 2012 atau 2013 kalau saya nggak salah ya. Jadi baru ada program itu. Sebelumnya kalau kita mau sekolah ke luar itu biasanya dari beasiswa yang swasta lah, banyak gitu ya. Itu yang dari negara asalnya juga ada gitu ya. Ada Chevening, ada poh lah orang. Banyak lah. Cuman Ya, pokoknya mah beasiswa untuk belajar di luar negeri itu banyak. gitu. Oke. Nah, salah satunya yang terbesar di Indonesia itu adalah LPDP. Ya, dibiayai sama pemerintah Indonesia. Oke. Dibayar oleh uang kita juga. Ya, oke. APBN. APBN. Ya pajak rakyat. Kalau dari APBN saya nggak tahu lah berapa itunya. Dari Itu mananya mah nggak teknisnya tahu lah ya. Yang penting kan dari uang rakyat. Dari pajak Dari dari pajak. rakyat ya. Terus Menarik. ya kita balik lagi sebenarnya bahwa ya wajar gitu ya. Wajar ketika seseorang atau terutama orang Indonesia ingin menempuh pendidikan tinggi itu akan berujung pada motivasi atau keinginannya untuk sukses ya. Betul. Wah, ada pikiran bahwa semakin tinggi pendidikannya, semakin bagus sekolahnya gitu, akan menjamin sebuah kesuksesan untuk dirinya gitu. Membuka banyak kesempatan untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan. Atau peluangnya lebih besar. Peluangnya lebih besar gitu. Jadi ada juga pandangan yang kayaknya tuh udah mulai dari SD tuh harus tertata gitu ya. Sekolahnya di planning lah ya. Di planning. Kalau bisa dari TK gitu. Dengan metode apalah, Montessori dan segala macam, terus sampai ke jenjang pendidikan yang paling tinggi lah di S3 atau postdoktoral setelahnya gitu. Semakin bagus sekolahnya, semakin besar kemungkinannya untuk visioner berarti ya untuk masa depan. Dari awal harus disusun planningnya kayak gimana, SD-nya di mana, SMP-nya nanti kemana gitu ya. Itu, dan itu tuh sebenarnya kalau sekarang kita boleh meletakkan sebuah pertanyaan gitu. Apakah iya bahwa itu tuh adalah satu-satunya jalan menuju kesuksesan gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat juga sebenarnya banyak juga di satu sisi ya. Di satu sisi kita nggak menutup mata bahwa orang-orang yang menempuh jalur seperti itu banyak yang sukses, banyak juga gitu. Banyak juga yang kuliah luar negeri kemudian kembali di sini jadi tokoh lah, atau jadi
sesuai dengan apa yang dia cita-citakan gitu ya. Tapi di satu sisi juga kita nggak boleh menutup mata bahwa banyak juga orang-orang atau tokoh-tokoh yang sukses tanpa jalur itu gitu ya. Contohnya siapa? Siapa ya? Apa misalnya siapa ya? Yang dianggap sukses lah ya. Yang oleh sebagian orang. Konten kreator. Buat kita pribadi lah. Kalau buat orang lain kan mungkin akan relatif. Ya konten kreator mungkin kayak Atta Halilintar. Atta Halilintar gitu ya. Terus Apa dia? Dia nggak maksudnya nggak sekolah tinggi-tinggi dia. Atta Halilintar itu kan sekolahnya baru kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu baru lulus paket C. Jadi kan dia sekolahnya mungkin nggak tahu ya SD SMP-nya di mana, saya kurang tahu lah ya. Cuman yang saya tahu pas ada beritanya Atta Halilintar ikut ujian paket C, terus ikut wisuda gitu. Wisuda paket C. Bukan wisuda S1. Wisuda paket C gitu. Oke, terus kalau dari saya tuh nggak jauh-jauh lah gitu ya. Maksudnya buat orang yang sukses menurut saya sendiri gitu. Itu ada satu teman gitu di kampus, itu di kantor. Itu yang dia dosen, dia sekarang tuh menjabat sebagai direktur sekolah tinggi. Dan ya berarti kan setara rektor ya gitu. Jadi di salah satu di kantor kita tuh. Dan dia tuh baru kemarin tuh lulus doktor dari salah satu universitas negeri gitu. S1 S2-nya swasta ya di tempat yang kita bekerja saat ini. Dan dia tuh lulusan paket C. Lulusan paket C dia gitu. Tapi udah bisa sampai S3 gitu. Bisa sampai S3. Cuman menurut saya itu bukan kesuksesannya. S3 itu bukan kesuksesannya. Ya. Tapi mungkin orang tuh manena sukses karena dia punya pola pikir yang terbuka gitu. Ya. Nggak minder bahwa saya lulusan paket C, punya keinginan untuk membangun dan segala macam. Jadi dari sisi pola pikirnya itu luar biasa menurut orang gitu. Kamu ada nggak? Itu kemarin lagi viral juga sama, yang lagi banyak di berita yang mengkritisi pemerintah. Oh ya, ketua BEM. UGM. UGM. Nah ada yang netizen kan ngulik-ngulik tuh. Nah, ternyata dia lulusan paket C nih. Iya, lulusan paket C ketua kuliah di UGM dan jadi ketua BEM. Lalu komentar netizen gimana? Ya kan awalnya kan istilahnya mah mendiskreditkan bahwa ternyata dia lulusan paket C. Nah dia nggak sadar mengkritisi orang lulusan paket C, dia sekarang kuliah di UGM dan jadi ketua BEM gitu. Dan punya pola pikir seperti itu. Punya gitu. pikir yang ya menurut saya sih berani gitu kan, terus terbuka gitu kan, dan dia mau ya banyak knowledge-nya juga gitu. Bu Susi juga ya. Oh iya, Bu Susi gitu. Itu Pangandaran Pride. Jadi tapi itu tokoh-tokoh ya, orang-orang atau tokoh-tokoh yang menurut kita sukses ya gitu. Dan kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu juga Menteri Pendidikan kita, dia di dalam pidatonya nyebutin kan wakil dewan kita itu banyaknya lulusan paket C. Nah itu kan wakil dewan itu maksudnya anggota DPR. Anggota dewan DPR gitu kan lulusan paket C. Ya berarti kan dengan lulusan paket C bisa jadi anggota dewan juga gitu maksudnya. Iya. Apa ketawa-ketawa? Itu mungkin nggak tahu ya. Kalau yang tadi nama-nama disebut mungkin membanggakan ya. Yang terakhir ini. Ya berarti sekarang kita pengen bahas sih. Kenapa kok masih ada ya pandangan-pandangan tentang hal itu tadi gitu, tentang membeda-bedakan sekolah dan segala macam. Gitu. Oh ini berarti another episode of false dichotomy. Ya. Kayak gitu. Sambungannya ke sini. Kita akan mengangkat terus isu-isu dikotomi palsu yang mana itu sangat laku buat kita. Dan tapi kalau kita disclaimer dulu, maksudnya bukan membedakan, tapi kalau kita di sini bertiga itu berada di atau punya latar belakang salah satu sekolah ya, salah satu sekolah formal, sekolah formal. Nah, yang dikotomi itu yang mungkin dimaksud Mang Dika itu masalah sekolah formal dan non formal gitu. Boleh silakan, waktu dan tempat dipersilakan.
Ya Jadi itu ke situ arahnya. itu. Ya, sebenarnya gini, bukan berarti kita membandingkan antara dua jalur pendidikan ya, formal atau non formal gitu. Cuman nih, tidak semua masyarakat Indonesia itu bisa terwadahi di sekolah formal. Tidak cocok di sekolah formal, tidak semua. Tapi kita ini dulu deh, siapa tahu belum ada yang mengerti ya. Perbedaannya dulu deh. Oh, Kenapa oke, akhirnya oke. dibedakan? Ya. Jadi pemerintah Apa bedanya itu sih gitu kan? pemerintah itu kalau balik lagi ada undang-undang Sisdiknas nih, Sistem Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional. Nasional. Itu nomor 20 tahun 2003. Ush, apal banget. harus itu teknis ngomongin teknis. Langsung. Ya. Nah, itu disebutin di situ bahwa di Indonesia itu diakui ada 3 jalur pendidikan. Ada jalur pendidikan formal, non formal, sama informal. informal. Nah, kalau formal ya kita lah produk-produknya nih. TK, SD, SMP, SMA. SD Gitu kan? negeri maupun swasta. Ya, negeri swasta, SMP negeri SMP, maupun negeri swasta. Pokoknya memang kan terbagi dua ya, ada negeri ada swasta gitu ya. Termasuk sampai ke perguruan tinggi itu formal ya. Ya, Berarti gitu. Itu kan masuknya ke jalur formal. jalur formal. Nah, ada non formal nih. Nah, non formal itu salah satu. Sebelum non formal itu yang nggak dibahas dulu, informal. Ya, non formal dulu Oh, baru non formal informal. dulu. Ya. Nah, kalau non formal itu jalur pendidikan yang memang tadi untuk melengkapi yang jalur pendidikan formal sebetulnya. Ya kayak salah satunya kan lembaga kursus Oh, lembaga kursus masuknya ke non formal. Non-formal. Nah, tetapi kan ada lagi nih satu yang memang dianggap setara dengan sekolah formal. Gitu, yaitu lembaga pendidikan yang disebut dengan PKBM. itu non formal. Iya, non formal. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Kita dulu misalnya kalau kursus karate itu informal, non formal. non formal. Non formal. Les itu mah. Apa sih? Kursus latihan? kan les. Iya. Iya, sebenarnya kayak bimbel juga masuk ke non formal. Les-lesan yang Les-lesan, memang itu juga masuk ke non formal, lembaga kursus. kan. Les karate, Iya. les piano. Betul. Non formal. Non formal. Nah, termasuk yang paling bawah PAUD, PAUD itu adalah non formal. non formal. Pendidikan anak usia dini. Ya, pendidikan. Kalau teman-teman tahu lah di pasti di sekitaran kita di RT, di RW itu pasti ada PAUD. Nah, ada juga TK kan? TK. TK itu adalah jalur formal, Jalur formal. PAUD itu non formal. Itu tuh beriringan nggak? Beriringan bareng, maksudnya di Ini satu lulusannya bisa langsung ke SD. SD masing-masing. Kalau beres dari jenjang PAUD atau TK kan lanjutnya ke SD. Jadi orang tua tuh bisa milih masukin TK atau masukin PAUD. Iya, gitu. Nah, itu kadang-kadang orang tua masih banyak yang belum ngerti ya. Oh, PAUD teh TK, TK teh PAUD, padahal mah sebenarnya itu teh adalah dua Hal yang Jalur pendidikan yang sama, berbeda beda. gitu. Sekarang ke informal dulu. Nah, kalau informal itu lebih ke pendidikan yang berbasis keluarga atau lingkungan. Contohnya, Nah, salah satu contohnya itu adalah homeschooling kalau ngomongin pendidikan tadi. homeschooling itu informal. Homeschooling, jadi Oke. di undang-undang itu dijelasin. Jadi sebenarnya masyarakat Indonesia setiap keluarga itu boleh membuat kurikulum sendiri di rumah masing-masing, itu ya terserah orang tuanya mau seperti apa gitu. Nah, muncullah kata istilah kalau di luar negeri kan namanya homeschooling. Kalau kita namanya sekolah rumah gitu, bahasa peraturan menterinya gitu ya, sekolah rumah tanpa spasi gitu ya. Sekolah rumah gitu. Nah, itu tuh boleh nih misalkan udah masuk KBBI itu. ya. Umpamanya misalkan saya mau ngajarin anak saya punya kurikulum yang saya ambil dari Jepang, dari Amerika misalkan ya. Terus diajarkan sendiri gitu sama ayah sama ibunya gitu. Yang sederhana deh, misalnya saya ngajarin anak saya ngelukis. Itu pendidikan informal. Informal itu. Nah, tetapi kan kesininya kan istilahnya berkembang nih. Nggak hanya lukis nih. Saya mau ajarin anak saya matematika, saya mau ajarin anak saya bahasa Inggris. Saya menemukan metode bahasa Inggris yang bagus nih untuk anak kelas 1 SD. Nanti setahun tuh anak bisa cacis ngomong nih gitu. Cacis tuh. Gitu lah maksudnya. Kena brand ya Itu boleh gitu, diperbolehkan. Cuman ada cumannya kalau yang informal. Dia tidak dapat pengakuan pemerintah nggak secara legalitas ya. secara ijazah lah.
Kenapa kan pusing lah pemerintah kalau misalkan ada sekian setiap keluarga beda-beda standar mau kasih nilainya gimana gitu ya. Nah akhirnya diperbolehkan tuh yang informal tuh kalau yang sekolah rumah ini kalau dia pengen dapat pengakuan dia harus menginduk atau terdaftar di jalur pendidikan non formal ke PKBM tadi gitu. Jadi menginduk ya. Menginduk. Payung minimal legalnya. ada payung legalnya di sana. Itu namanya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat jalur pendidikan non PKBM formal. Iya. gitu. Sementara Begitu. aktivitasnya bisa dilakukan secara informal gitu. Dengan orang tua. Dengan Jadi orang si tua. lembaga tuh jadi semacam tadi payung hukum, supervisornya, tempat konsulnya di situ gitu. Ya itu ketika ya tadi kita nyambung ke bahasan kita yang lalu tentang tradisi. Ya. Nah, tradisi yang masih berlaku di sini itu kan bagaimana kertas yang namanya ijazah itu begitu pentingnya. Betul. Begitu pentingnya bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Ya. Jadi ketika gitu ya udahlah kalau mau pakai jalur informal karena tidak dapat ijazah ya udah nginduk ke non formal jadinya gitu walaupun metodenya tetap yang informal. Gitu. Ya. Oke. Sekarang kita Gitu, Om. balik ke yang tadi bahasan tentang dikotomi palsu antara sekolah formal dan non formal. Ya. Nah, ini gimana nih supaya teman-teman yang nonton bisa lebih mengerti sebenarnya tentang Nah itu kadang-kadang kalau dua hal ini. kalau misalnya kita ngomongin itu salah satu bagian dari bahasan kita dikotomi yang false gitu. Tapi kalau misalnya tidak false, emang itu bisa pertanyaannya adalah emang non formal dan formal bisa jalan berbarengan gitu. Sedangkan jenis lembaganya beda, masalah mungkin regulasinya beda gitu. Bagaimana tuh? Ya, jadi kan saya ngelihatnya gini. Kenapa pemerintah dari awal itu membagi 3 jalur ini? Karena mungkin pemikiran dari Sabang sampai Merauke itu sangat banyak. Ya kan? Ada yang mungkin percaya bahwa apa yang diselenggarakan oleh jalur pendidikan formal itu adalah yang cocok buat anak-anak mereka gitu ya. Dan ada juga yang menganggap bahwa kayaknya udah nggak cocok nih gitu, bahwa anak saya ternyata kalau disekolahkan di sekolah formal tuh dia tidak berkembang gitu karena hanya mengikuti ritme yang memang ada di sekolah saja gitu ya. Sedangkan mungkin orang tuanya punya ekspektasi apa gitu ya. Nah akhirnya banyaklah yang memilih jalur yang kedua non formal nih atau jalur yang ketiga langsung di informal. Itu kan banyak orang tua yang sekarang secara knowledge dia nyarilah informasi. Duh ini teh saya kecewa dengan sekolah ini, bla bla bla, kurikulumnya ganti-ganti dan lain sebagainya gitu ya. Terus banyak netizen yang ngomong ya udah kalau nggak percaya sekolah mah sekolahin aja sendiri. Nah mungkin berpikir waktu itu emang bisa. Nah ternyata kita lihat undang-undangnya, oh ternyata bisa juga nih gitu. Jadi tahu, jadi cari tahu. Jadi kan ternyata apa yang disampaikan netizen gitu ya, kritikan dan sebagainya gitu ya, itu banyak membuat masyarakat kita juga berpikir bahwa oh ternyata ada alternatif lain nih kalau tidak sekolah di sekolah formal gitu. Dan sebenarnya ketiga-tiganya kalau kita lihat secara lebih luas sebenarnya juga membuka kesempatan yang sama. Membuka kesempatan yang sama sebetulnya. Cuman memang ada beberapa hal ya yang sampai sekarang nih, yang sampai sekarang jadi perdebatan itu ketika lulusan anak paket C itu satu tidak bisa masuk ke sekolah kedinasan kayak Akmil, Akpol gitu ya. STAN gitu. Ya, STAN, terus kemudian masih ada batas-batasan gitu. Betul, ada yang ke salah satu jurusan kedokteran itu nggak bisa tuh. Tapi di luar itu aman. Cuman kan ini lagi diperjuangkan sama pegiat pendidikan non formal. Apa bedanya gitu maksudnya teh? Kan secara hukum. Sama ini yang berbeda tuh sama jalur undangan. Oh ya. Jalur undangan kalau kita yang daftar ke kampus tuh ada jalur nilai rapot gitu, prestasi rapot. Nah, kita nggak dikasih. Oh iya. Yang jalur pendidikan non formal itu. Kuota gitu. Undangan itu nggak dapat ya. Nggak dapat gitu. Makanya TKA-nya itu tidak berguna. TK itu
ada kan namanya tes kemampuan akademik. Itu dianggapnya sebagai penyetaraan jalur pendidikan non formal dengan formal gitu. Dan kalau lihat hasilnya sebetulnya mah kayak kemarin ya, misalnya kita lihat hasilnya ya nggak jauh beda juga dengan sekolah formal. Sama-sama anjur. Sama-sama memprihatinkan juga kan gitu secara nasional ya, ngomongin secara nasional gitu. Nggak case per case ya. Ya, kalau lihat kan gini, kalau kita lihat statistik hasil TKA-nya, kita bisa filter kan sekolah formal nih, yang paling tinggi mata pelajarannya ada nggak yang dapat 100, ada nih, yang dapat 0 ada juga. Nah kita cari filternya yang non formal, yang dapat 100 ada nggak? Ada juga, yang dapat 0 ada juga. Ya kan sama artinya sama aja gitu. Orang mungkin dikit intermezzo lah tentang TKA gitu ya. Itu dulu pernah dibahas di satu, kalau nggak salah di sosialisasi LPDP di tahun 2025 atau 2024 gitu, orang agak lupa. Jadi dimulai pada saat itu dimulai kampus-kampus Amerika tuh memberlakukan syarat GRE dan SAT. Ya kurang lebih kan sama TKA juga ya, buat kita kurang lebih sama, mungkin kalau kualitasnya ya mungkin beda ya bagaimana nggak tahu. Konsepnya aja yang sama. Nah kenapa kayak gitu kata di waktu itu disampaikan karena kampus-kampus Amerika ini pengen, jadi seringkali kebobolan katanya. Ini orang mengutip dari sosialisasi waktu itu ya, seringkali kebobolan, jadi menerima tanpa, dulu kan cuman syaratnya tuh TOEFL atau IELTS lah gitu, sama GPA terakhir lah, dari kalau S1 ya GPA terakhir, kalau SMA ya rapotnya mungkin ya GPA itu IPK gitu. Ternyata kemampuan si peserta atau mahasiswa itu tidak bisa mengikuti gitu perkuliahan di negara luar gitu, karena beda kultur dengan kita. Misalnya contoh misalnya ya, ada misalnya di humaniora itu ada semacam kita harus baca 10 buku gitu dalam waktu berapa itu. Nah itu banyak konon banyak mahasiswa Indonesia nggak mampu gitu. Atau ya bukan Indonesia juga banyak yang nggak mampu untuk tekanan akademik seperti itu. Jadi mempersulit dosennya mungkin ya, profesor ya, mempersulit juga mahasiswanya. Akhirnya diberlakukanlah si GRE dan SAT itu untuk lihat itu. Mungkin ya gitu. Kalau misalnya pendekatannya, saya nggak tahu kenapa TKA diberlakukan di Indonesia. Kalau misalnya orang lihat pengalaman orang sebagai pendidik gitu ya, sebagai dosen gitu, memang dibutuhkan sama kita tuh kemampuan akademik si mahasiswa ini bukan cerdas atau intelektualnya, tapi daya tahannya atas tekanan-tekanan itu, determinasi dia mengerjakan tugas, determinasi dia untuk mengerjakan sesuatu lah gitu. Itu dibutuhkan, karena kalau enggak dia kolaps bisa di awal bisa di tengah gitu. Itu yang jadi termasuk project gitu. Termasuk project. Nah ini sebenarnya kontradiktif juga kalau menurut saya ya. Ini mah berdasarkan pemahaman saya dan keyakinan saya gitu ya. Kan TKA itu kan diberlakukan untuk anak kelas akhir ya. Kelas 12 atau kelas 3 SMA nih yang kemarin sudah terjadi gitu ya. Nah, sedangkan saya itu ketemu beberapa agent yang dia itu jadi jadi apa maksudnya teh? Yang buat keluar negeri teh disebutnya agent apa? Ya agent agent marketing memfasilitasi siswa-siswa Indonesia itu yang bisa secara mandiri, secara finansial untuk belajar di luar negeri. Dan syaratnya itu tidak usah lulus kelas 12. Cukup punya rapot kelas 10 dan 11. Jadi kelas 12-nya itu tidak lagi belajar di Indonesia. Tapi penyesuaian mungkin ya. Sudah di sana gitu, dan di sana 1 tahun foundation untuk menyesuaikan kultur akademiknya, kultur, bahasa dan lain sebagainya. Jadi kalau memang punya biaya sendiri gitu ya, sebetulnya nggak perlu lulus SMA. Jadi kelas 11 selesai, pada saat naik ke kelas 12 gitu ya, udah tinggal apply ke kampus mana gitu ya, lewat agent-agent yang itu ada gitu ya, nanti dibantu diurusin dan kuliah. Dan itu terjadi di salah satu siswa kita gitu. Kita tidak mempromosikan agent tertentu ya. Tidak mempromosikan, cuman itu terjadi di agent kita di sekolah kita gitu ya, siswa kita itu ada yang memang ya sudah, kalau memang aturannya gitu
saya mendingan ikut foundation ke luar negeri karena ada biayanya gitu. Iya. Dia berangkat sebelum lulus dari sini. Iya, kelas 12 dan kelas 12-nya kan masih belajar di kita juga karena dia ada misi untuk belajar ke luar negeri dan foundation di sana dan juga tidak terlalu Rumit ya tidak persyaratan. tidak terlalu padat juga kan kegiatan foundation itu, dia masih bisa belajar untuk yang kelas 12-nya di kita gitu. Oh, jadi tetap jadi dia nanti suatu hari akan mendapatkan ijazah paket C juga. Iya. Gitu. Dia nggak mau lepas walaupun orangnya udah di luar selama setahun ini gitu. Betul gitu. Ya ternyata banyak gini ya, maksudnya Iya, apa banyak. halnya gitu ya, pintu-pintunya tuh Banyak banyak gitu. pintu yang sebetulnya ya gitu tadi, kalau kita ngomongin gini lah, planning ya tadi, mau SD-nya kemana, SMP-nya kemana gitu, ini anak nanti sama orang tuanya mau bagaimana gitu ya, di settingnya seperti apa. Nah kita bisa ngobrol nih, kira-kira menurut orang tua anak ini nanti minat bakatnya kemana, stimulusnya seperti apa. Terus kalau orang tuanya, oh anak saya pengen jadi dokter gitu, lebih baik saya sarankan sekolahnya di sekolah formal, karena itu akan sangat membantu Ya. gitu di sekolah formal secara administratif gitu ya. Tapi kalau misalkan, oh anak saya mah nanti pengen jadi konten kreator gitu ya, ya sudah, maksudnya mau di non formal juga nggak jadi masalah, mau homeschooling juga nggak jadi masalah kalau memang targetnya itu gitu. Iya benar. Berarti sebenarnya jalur pendidikan juga kayak ini ya. Di Indonesia tuh urban legend. Cagar budaya lah. Jadi kan banyak pintunya kayak Lawang Sewu. Lawang Sewu jadi sama banyak pintunya. Tapi mungkin orang nangkepnya gini ya. Ya berarti kan dikotomi itu seharusnya tidak ada. Betul. Karena memang harusnya kalau kita bisa lihat itu 3 jenis sekolah itu sebenarnya saling melengkapi satu Ya, sama betul. lain. Tergantung dari preferensi orang tuanya mau seperti apa, Ya. atau preferensi anaknya mau seperti apa. Kadang-kadang menurut saya kita ngelihat lagi mungkin preferensi itu yang jadi masalah. Ya. Karena nggak punya preferensi pada akhirnya. Betul. Ya udah ngikut aja yang lain deh gitu. misalnya. Tapi memang biasanya gini, kayak gitu. saya akui ya, maksudnya kan sebetulnya sebelum saya ada di pegiat di pendidikan non formal kan saya juga di sekolah formal. Memang mindset masyarakat ketika tahu ngomongin pendidikan non formal atau PKBM, dulunya ini mah dulunya memang dikhususkan untuk orang-orang yang mungkin di atas usia sekolah di atas 24 tahun, 25 tahun yang belum punya ijazah Putus gitu ya. sekolah ya. Putus sekolah karena mungkin ekonomi, pergaulan dan lain sebagainya gitu ya. Terus dia pengen punya nih ijazah yang setara dengan formal. Akhirnya banyak daftarlah di situ dan dapatlah ijazah paket tadi gitu ya, paket A, paket B atau paket C. Tapi beberapa tahun belakangan ini gitu, apalagi ketika Indonesia dihantam COVID, itu berubah sebetulnya mah. Jadi banyak orang tua tuh yang dari dasarnya PAUD-nya itu udah ikutan non formal, ke tingkat SD-nya udah masuk ke PKBM gitu. Karena menurut orang sih gini, ada satu attitude yang muncul pada saat COVID itu ya. Apa tuh? Ya, Kita diem dan nonton. Jadi informasi yang masuk betul. lebih banyak dibanding sebelum COVID. Mungkin kita jalannya cepat gitu, jadi Ya. nggak banyak mengkonsumsi informasi dan segala macam. Ya kan bukan cuman sekolah yang berubah, bisnis pun berubah kan, bisnis digital semuanya berubah Betul, gitu. semua. Nah pada saat ini kan sebenarnya jadi aneh ya, ketika misalnya kita kembali ke ya pas ke pra-COVID gitu, masa-masa sebelum COVID udah ya layaknya normal kembali. Tapi wawasan-wawasan dan perubahan yang terjadi itu malah disikapi sebagai sebuah dikotomi tadi Iya, gitu. betul. Itu harusnya ya berubah sih sebenarnya ya gitu. Betul. Dunia berubah gitu, nggak seperti dulu Dan lagi. sekarang gini, maksudnya ketika ya maksudnya dengan adanya tadi ya perubahan itu gitu ya, terus kemudian masyarakat juga udah tahu lah knowledge-nya seperti apa gitu ya. Sekarang tuh jadi sebetulnya dia mau lulusan dari sekolah formal maupun non formal sepertinya masih punya kesempatan yang sama gitu. Sebenarnya sama. Karena kepentingan itu bergeser. Karena ketika dulu non formal mungkin ada istilah kejar paket ya, itu salah satu yang utamanya peran non formal itu cuman hanya untuk mengatasi yang putus sekolah. Tapi kan kalau kita pikir lagi, ada masanya kita tuh peralihan ketika
sekolah yang tadinya bayar walaupun negeri tadinya berbayar dulu kan. Iya. Akhirnya dibuat gratis sampai ke selama itu sekolah negeri kan. Akhirnya pendidikan gratis sampai ke kelas berapa? Kelas 12. Ya. Sampai kelas 12 itu gratis. Nah, kan pasti akan ada, kita akan ketemu di titik yang putus sekolah teh mendekati 0 gitu. Karena sekolah udah gratis. Kalau dulu mungkin ada yang terhantam masalah biaya Ya, gitu betul. atau apa. Dan ketika udah digratis mungkin akan semakin sedikit nih orang yang putus sekolah teh gitu. Dan akan mendekati angka 0. Nah, makanya si non formal itu karena apa ya? Mungkin karena level fleksibilitasnya cukup tinggi dan mungkin orang-orangnya juga inovatif gitu. Nah, akhirnya kan harus menjadi kan mereka udah sadar itu kan. Yeah. udah sadar itu, makanya ya itu salah satunya praktek homeschooling. Udah bukan jadi apa pembuangan lagi orang-orang, hanya menampung orang-orang yang putus sekolah gitu. Tapi kita justru merangkul orang yang memang udah dari awal memang untuk di jalur itu. Iya. Gitu. Banyak kok yang setahu saya itu yang dari kelas 1 SD sampai lulus SMA itu ada di non formal atau ada yang di homeschooling gitu maksudnya. Dan mereka sekarang banyak yang kuliah juga gitu. Ya sebenarnya tinggal masalah mungkin kayak hampir semua kayaknya di berbagai hal ya. Ini masalah keberanian gitu. Nah, betul. Keberanian kayak ya bukan cuman sekolah, hal apakah waktu dulu ya berapa tahun yang lalu itu orang ingat Mang Dika tuh pernah cerita tentang tetangganya yang mau jadi YouTuber gitu. Ingat ya waktu dulu. Ya di mana waktu itu YouTuber masih kayak main-main atau segala macam. Yeah. Tapi pas Covid itu menggila, mungkin hampir semua jadi YouTuber. Dan kita juga main ke YouTube juga di era Covid juga kan gitu. Tapi waktu itu kan kita juga harus lihat keberanian dia untuk meninggalkan pekerjaannya dan menjadi YouTuber itu. Mencoba hal yang baru pada saat mungkin dia ngelihat pergeseran pada saat itu. Ya saat ini juga non formal kayaknya masalah keberanian. Karena itu udah ada, undang-undangnya udah ada, segala macam, terus apa? Kesempatannya juga kalau kita teman-teman semua pelajari juga sama aja semuanya. Gitu. Ada yang dibatasi, ada yang enggak gitu. Sama formal juga kan ada yang terbatas, ada yang enggak. Gitu. Ya itu tantangannya sebenarnya sampai per hari ini tuh kayaknya masih sama beberapa tahun yang lalu, masalah ignorance gitu. Ketika orang itu masih menganggap, terutama orang tua menganggap ijazah paket C itu tidak lebih bergengsi daripada ijazah ijazah SMA gitu. Masih ada yang walaupun mungkin sekarang agak lebih terbuka ya, agak berkurang lah anggapan-anggapan seperti itu. Ya harapan kita kan berarti beberapa tahun ke depan lah udah nggak ada lagi nih anggapan-anggapan kayak gitu deh gitu. Ya mungkin nanti jadi kayaknya ini kayaknya juga mungkin kita harus juga serius ngomongin mempromosikan kesempatan yang sama ya. Betul. Di setiap jenjang bukan jenjang apa jenis sekolah ya, jenis sekolah, jalur pendidikan, jalur pendidikan. Dan ya mungkin bukan cuman konten yang ini aja, tapi di beberapa konten yang lain juga kita akan berusaha menyuarakan itu gitu. Closing statement dulu deh. Udahan ini. Tadi catat dulu berarti ya, nanti ngebahas yang itu kan berarti episode lain. Oh iya. Ini intinya sih sebenarnya kan kedepannya kayaknya ada satu hal yang urgent untuk memperhatikan kesempatan yang sama yang tadi. Kalau dari saya mungkin closing statementnya ya orang tua yang paling paham siapa anaknya gitu ya, dan jalur pendidikan mana yang memang cukup cocok untuk anaknya gitu, dan jangan berpikir bahwa satu jalur itu lebih baik dari jalur pendidikan yang lainnya gitu ya. Yang kita fokuskan adalah anak kita justru berkembang sesuai dengan minat bakatnya gitu lah. Oke. Tutup aja lah ya. Gue udah closing. Oke, gitu aja. Iya. Pulang ajar kali ini, sampai ketemu lagi di episode lain ya. Bye. Bye.